Kini saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dari Biro Kompas TV di tanah air dalam segmen Cerita Nusantara. Hari ini sudah ada kawan-kawan kami dari Biro Kompas TV Banjarmasin, sudah ada jurnalis Kompas TV Tasya Euni dan juru kamera Arpawi. Selamat siang Tasya, ada informasi menarik apa dari Biro Kompas TV Banjarmasin untuk Kompas siang hari ini? Baik, selamat siang Imron dan saudara. Dalam Cerita Nusantara Biro Kompas TV Banjarmasin, ada dua informasi menarik yang dapat kami bawakan untuk Anda. Yang pertama, saat pemadaman bergilir terjadi di sebagian wilayah Kelurahan Alalak Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebuah rumah justru tetap terang benderang. Berkat panel surya di atap rumah, para penghuni tetap bisa beraktivitas normal tanpa terganggu pemadaman listrik. Ini liputannya untuk Anda. Di saat sebagian besar warga kota masih harus menyesuaikan aktivitas harian akibat pemadaman listrik bergilir, sebuah rumah di Kelurahan Alalak Banjarmasin tetap bisa terang benderang di tengah lingkungan sekitarnya yang gelap gulita. 4 panel surya yang terpasang menghadap langsung ke arah matahari ini penyebabnya. Sejak tahun 2020, pemilik rumah Roy Wisnu Purnama sudah memanfaatkan energi surya sebagai sumber listrik alternatif. Saat pemadaman listrik, sistem panel surya yang menggunakan kombinasi on-grid dan off-grid ini tetap mampu menyalakan lampu serta sejumlah peralatan elektronik rumah tangga secara stabil. Bagi Roy, kehadiran panel surya kini bukan lagi sekedar hobi di bidang teknologi. Manfaat yang paling ia rasakan adalah kenyamanan karena aktivitas keluarganya sama sekali tidak terdampak langsung. Kalau padamnya pada malam hari, off-grid sangat bermanfaat sekali karena di rumah ini sebagian pakai sistem off-grid untuk lampu ya. Tapi kalau untuk ala-ala yang berat itu kita pakai sistem on-grid matahari. Kalau lampu mati malam di kampung sini kami aja yang terang, atas bawah terang. Di saat rumah tetangga lainnya padam, ia masih bebas menggunakan penerangan maupun aliran listrik elektronik lainnya. Selain membuat aktivitas rumah tangga tetap lancar, Mandiri Energi ini juga membantu menghemat konsumsi listrik hingga sekitar 400 watt. Melihat potensi besar dan efisiensinya, Roy berharap pemerintah dapat memberikan dukungan terhadap percepatan energi terbarukan. Di antaranya menyediakan dan mengembangkan industri panel surya serta komponen pendukungnya di dalam negeri agar harganya jauh lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Sayyidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya saudara, usia dan lamanya mengabdi tidak menjadi alasan untuk berhenti belajar. Seorang guru sekolah dasar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan memilih kembali menempuh pendidikan magister demi meningkatkan kualitas diri dan menyelaraskan pembelajaran dengan perkembangan zaman. Di tengah riuhnya ratusan wisudawan muda dari generasi Z, hadir sesosok perempuan paruh baya dengan pancaran senyum bahagia. Ia adalah Siti Mulkaf Lailawati, seorang guru di SD Negeri Jelatun Alur, Kabupaten Tanah Laut. Pengabdiannya sebagai seorang pendidik di daerah tidak membuatnya cepat puas diri. Siti memilih kembali menempuh jalur akademik hingga akhirnya sukses menyelesaikan studi Magister Administrasi Pendidikan di Universitas Lambung Mangkurat. Alasannya sederhana namun mendalam. Ia ingin meningkatkan kompetensi diri agar bisa membina dan menyeimbangkan adaptasi anak didiknya di era digital. Dengan ilmu kan kita bisa memperimbangkan untuk mengikuti perkembangan dunia. Jangan sampai dong ketinggalan. Sekarang kan sudah teknologi, era digital. Ayo kita melangkah bersama. Yang istilah sekarang itu apa? Gen Z. Nah, meskipun kita sudah Gen X, ayo kita berbarengan, ayo melangkah bersama di Indonesia. Keberhasilan Siti dan 957 wisudawan lainnya pada sidang senat terbuka ini turut mendapat apresiasi dari pihak rektorat. Bagi Universitas Lambung Mangkurat, momentum wisuda kali ini menjadi bukti ketulusan para orang tua serta dedikasi para pendidik daerah dalam ikhtiar mencerdaskan bangsa. Menyampaikan ucapan selamat kepada orang tua
terbaik yang berhasil mengantarkan putra-putrinya menjadi sarjana, menjadi magister, menjadi dokter spesialis di Universitas Lambung Mangkurat. Dan selamat juga kepada seluruh wisudawan, wisudawati Universitas Lambung Mangkurat ke-131. Dengan bertambahnya lulusan baru ini, Universitas Lambung Mangkurat diharapkan dapat terus mencetak sumber daya manusia unggul dan relevan. SDM yang tidak hanya memiliki ilmu di atas kertas, tetapi siap berkontribusi nyata bagi akselerasi pembangunan di Kalimantan Selatan. Arpawi, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Demikian dua informasi yang menarik yang kami bawakan dari Biro Kompas TV Banjarmasin. Kembali kepada Imron di studio. Jurnalis Kompas TV Tasya Euni dan juru kamera Arpawi dari Kompas TV Biro Banjarmasin. Terima kasih rekan-rekan. Dan usai jeda, Kompas Siang akan kembali dengan sejumlah informasi. Di antaranya, Inggris melaju ke semifinal Pesta Bola Dunia 2026 setelah menyingkirkan Norwegia. Tim Tiga Singa menekuk Erling Haaland dan kawan-kawan 2-1.